Audio Jungle. Audio Jungle. Sesaat lagi kita saksikan Kultum Ramadan yang akan dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Batu Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di hari-hari di penghujung bulan Ramadan ini, sudah banyak hal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Berbagai macam perintah Allah telah kita laksanakan. Larangan-larangannya pun sudah sekuat tenaga kita coba untuk tinggalkan. Oleh karena itu, di penghujung bulan Ramadan ini, sudah saatnya kita untuk menoleh ke belakang untuk melakukan evaluasi. Apakah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai tujuan akhir dari puasa di bulan Ramadan itu sudah mulai membesar pada diri kita karena sudah 20 hari lebih di bulan Ramadan ini? Ataukah diri kita masih sama persis seperti kita yang dulu? Setidaknya dalam madrasah Ramadan ini, kalau saya lakukan kategorisasi, ada 4 macam latihan. Dan sekarang mari kita rasakan pada diri kita masing-masing. Apakah yang 4 ini sudah mulai besar pada diri kita atau belum? Pelajaran pertama yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, atau materi pertama yang kita adakan di bulan Ramadan adalah materi ikhlas. Ikhlas dalam berperilaku, ikhlas dalam melakukan sesuatu, dan ikhlas beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan bahwasannya yang tahu apakah manusia itu puasa atau tidak hanyalah Allah dan dirinya sendiri. Pada dasarnya hal ini telah melatih diri kita untuk berbuat ikhlas, berbuat hanya kepada Allah. Ketika tidak ada satupun orang yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak, bahkan setelah mendorong diri kita untuk berbuat hanya kepada Allah, bukan karena yang lain. Wa ridwanum minallahi akbar, akan tertanam pada diri orang-orang yang berpuasa itu satu anggapan bahwa bantuan Allah, bahwa ridho Allah, bahwa karunia Allah yang datang dari Allah lah yang paling besar, yang paling pantas untuk diharapkan oleh manusia-manusia yang berpuasa. Materi ikhlas, mari kita renungkan. Kemudian, materi yang harus kita kuasai di penghujung Ramadan ini adalah materi pembersihan dan menahan diri ketika di bulan Ramadan ini. Allah minta kita menahan diri, jangankan menahan diri dari yang sifatnya haram, jangankan menahan diri dari sifatnya makruh, lebih-lebih Allah melarang kita, Allah menganjurkan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang sifatnya haram. Makan minum itu hukumnya mubah, berhubungan suami istri itu hukumnya mubah, akan tetapi yang mubah-mubah saja di bulan Ramadan ini, ketika manusia sedang melakukan ibadah puasa, Allah meminta kita untuk menahannya. Apalagi hal-hal yang berbau haram, kita senantiasa dilatih untuk menahan dan membersihkan diri selama bulan Ramadan. Maka ketika ada godaan-godaan yang datang menggoda kita di bulan suci Ramadan ini,
Hendaknya, kata Rasul, kita mengatakan di dalam diri kita maupun di dalam hati kita, inni shaim, aku sedang berpuasa. Kita dilatih untuk menahan diri dan mensucikan diri kita. Nah, sekarang mari kita evaluasi. Telah 20 hari lebih kita melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Akankah kemampuan kita dalam menahan diri dan maksiat itu? Akankah kemampuan kita menahan diri dari melakukan hal-hal yang Allah larang itu semakin kuat atau semakin menjadi-jadi? Kemudian materi selanjutnya yang harus kita evaluasi di bulan suci Ramadan ini adalah materi ihsan. Selama sebulan penuh kita berada di bulan Ramadan ini, Allah dan Nabi Allah anjurkan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Allah anjurkan kita untuk memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Allah anjurkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Allah anjurkan kita untuk berikan bantuan orang-orang yang memerlukan bantuan. Allah anjurkan kita memberikan pertolongan bagi orang-orang dalam perjalanan. Di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, akankah kebaikan itu akan selalu langgeng dan abadi dalam diri kita, bahkan setelah atau pasca Ramadan berakhir nanti? Dan materi evaluasi yang terakhir bagi kita di penghujung bulan Ramadan ini adalah materi ibadah. Ketika di awal-awal bulan Ramadan dulu sudah pernah disampaikan, ibadah di bulan ini Allah lipat gandakan balasannya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Banyak sekali ibadah-ibadah dan model-model pendekatan diri kepada Allah yang Allah anjurkan dan perlu kita masyarakatkan. Dan ini sholat kita perbanyak, baca Al-Quran kita perbanyak, sedekah kita perbanyak, infak kita perbanyak. Pertanyaannya sekarang, akankah ibadah akan selalu langgeng kita lakukan setelah Ramadan berakhir nanti? Kalau ibadah-ibadah itu akan selalu kita langgengkan pasca Ramadan ini, maka berarti latihan kita di bulan Ramadan ini berhasil. Akan tetapi ketika ibadah kita di bulan Ramadan yang kita lakukan ini, ketika Ramadan berakhir nanti, berakhir pula ibadah itu, berarti Ramadan kita pun tidak berakhir. Dan jangan-jangan kita ini yang termasuk dikatakan Rasul, kamin shaimin laisa lahum min siyamihi ilal ju'i wal abs. Kata Nabi, banyak orang-orang yang berpuasa itu tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali sekedar dahaga dan lapar saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.